Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang salih dan salihah, siswa SD Islam Al-Hilal yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah bil khair. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan belajar kembali tentang materi pendidikan agama Islam atau PAI. Apakah kalian sudah siap? Siap untuk belajar? Siap untuk menuntut ilmu syar'i? Alhamdulillah. Bapak harap kalian sudah menyiapkan buku paketnya, kemudian kalian sudah menyiapkan buku tulisnya dan beserta alat tulisnya. Ada pensil, penghapus dan rautan. Alhamdulillah kalian sudah menyiapkannya. Artinya kita semuanya sudah siap untuk belajar. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum belajar sebagaimana biasa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak harap kalian dapat mendengarkan, menyaksikan dan memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Guru. Silakan perhatikan dan simak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Guru ataupun Ibu Guru. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang solih dan solihah, siswa SD Islam Al-Hilal yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita mulai saja materi pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita akan memasuki pada pelajaran yang ketiga, yaitu tentang rukun Islam. Kalian bisa perhatikan, bisa membuka buku paketnya di halaman 13, yaitu pelajaran ketiga tentang rukun Islam. Adapun standar kompetensinya adalah mengenal rukun Islam. Sedangkan kompetensi dasarnya mengetahui makna rukun Islam. Sementara indikator atau tujuan indikator yang dicapainya adalah menjelaskan arti rukun Islam dan menyebutkan rukun-rukun Islam. Adapun tujuan pembelajaran materi pada pelajaran yang akan kita pelajari adalah diharapkan peserta didik dapat menjelaskan arti rukun Islam dan peserta didik dapat menyebutkan rukun-rukun Islam. Baik anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada materi yang pelajaran ketiga tentang rukun Islam. Yang pertama adalah agama Islam. Agama merupakan aturan hidup yang diyakini dan dilaksanakan oleh pemeluknya. Ada banyak ajaran agama di dunia, tetapi hanya Islam agama yang benar dan yang akan menyelamatkan kita
karena ajaran Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang maha benar. Ajaran Islam disampaikan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama selain Islam adalah keliru karena telah dicampuri ajaran manusia dan tidak memiliki kebenaran yang pasti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu tepatnya di surah Ali Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Orang yang beragama Islam disebut muslim. Sesama muslim saling bersaudara. Hanya orang Islam yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, kita harus bangga ya, menjadi anak muslim. Dan kita harus tanamkan dalam hati kita, dalam diri kita, aku akan menjalankan ajaran Islam dan Islam akan selalu menjadi agamaku. Sebagaimana sebelum kita belajar, selalu kita baca, yaitu doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Yang artinya aku ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Kemudian selanjutnya adalah rukun Islam. Setelah kita faham tentang agama Islam, maka yang selanjutnya adalah rukun Islam. Agama Islam dibangun di atas 5 pokok ajaran. Kelima pokok ajaran itu disebut rukun Islam. Kita wajib mengetahui dan mengamalkannya. Adapun rukun-rukun Islam itu semuanya ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat atau biasa disebut dengan syahadatain. Bagaimana bunyi syahadat atau syahadatain? Iya, yaitu berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang ketiga, mengeluarkan zakat bagi orang yang sudah memenuhi nisab atau haul atau sudah 1 tahun. Yang keempat adalah puasa pada bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Alhamdulillah kemarin ya, 2 bulan yang lalu kita telah melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Nah, ini adalah merupakan rukun Islam yang keempat. Yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, yaitu pergi ke Baitullah yang ada di kota Makkah, beribadah ke sana mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihis salam. Anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya rukun Islam yang pertama adalah syahadatain. Ya, rukun Islam yang pertama adalah syahadatain. Syahadatain disebut juga 2 kalimat syahadat, yang mana syahadat artinya adalah bersaksi dan mengakui.
mengucapkan dua kalimat syahadat merupakan syarat untuk masuk agama Islam. Jadi syarat utama seseorang masuk agama Islam adalah dengan membacakan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang benar selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat syahadat terdiri dari syahadat tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, dan yang kedua syahadat rasul, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadatain atau syahadat itu terbagi menjadi dua, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Nah, yang pertama adalah syahadat tauhid. Apa itu syahadat tauhid? Syahadat tauhid artinya kita bersaksi dan meyakini bahwa Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, yaitu satu. Esa artinya satu. Tidak mempunyai anak, tidak mempunyai ayah ataupun ibu, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Hal ini seperti yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita sembah. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepadanya kita berdoa. Makhluk tidak boleh disembah. Orang yang menyembah selain Allah berarti ia telah berbuat syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan syirik, karena syirik merupakan dosa besar. Sebuah dosa yang dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Wal iyadzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Baik. Adapun yang kedua daripada syahadat, pembagian syahadat adalah syahadat Rasul. Apa itu syahadat Rasul? Artinya adalah kita bersaksi dan meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan Allah disebut Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul bukanlah Tuhan, melainkan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai akhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi tujuan Allah mengutus para rasul adalah untuk mengajarkan kepada manusia supaya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan rasul banyak sekali jumlahnya. Nabi dan rasul banyak sekali jumlahnya. Di antaranya adalah yang wajib kita ketahui seperti apa yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu ada 25 nabi yang harus kita ketahui. Kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Jadi ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, berarti dia adalah seorang pendusta. Nah, ini kita tidak boleh berbuat syirik, ya. Tadi seperti tauhid syahadat tauhid, yaitu kita tidak boleh berbuat syirik karena syirik merupakan dosa besar. Orang yang melakukan syirik akan kekal di dalam neraka. Sementara nabi yang pertama ialah Nabi Adam, sedangkan rasul yang pertama ialah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian nabi dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jelas? Baik. Ini adalah kesimpulan atau ringkasan daripada materi yang kita pelajari pada hari ini. Anak-anakku yang solih dan solihah yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang Bapak sampaikan ya. Makanya kita ringkas atau ini adalah kesimpulan dari materi pada hari ini. Yang pertama adalah Islam ialah satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain Islam ditolak, artinya keliru karena sudah dicampur oleh manusia pemahamannya dan disimpang-simpangkan ya dari ajaran yang sesungguhnya. Yang kedua, agama Islam dibangun atas 5 rukun Islam, yaitu syahadatain, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan naik haji ke Baitullah. Yang ketiga, syahadat artinya bersaksi dan mengakui. Yang keempat, syahadatain terdiri dari 2 bagian, ada syahadat tauhid yaitu asyhadu alla ilaha illallah dan syahadat rasul yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kelima, kita meyakini bahwa Tuhan kita hanyalah Allah dan Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu pelajaran ketiga tentang rukun Islam. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang paham, silakan kalian tanyakan kepada Bapak atau Ibu guru. Cukup sekian dari Bapak ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah materi pelajaran pada hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.